Yuk konco yang gizi kebiro kembali lagi ya di Nyocot Podcast. Dan akhirnya setelah sekian lama menunggu, ini sebenarnya request dari teman-teman viewer, dari teman-teman Slogan Squad yang cukup lama. Bahkan mungkin sebelum aku 1000 subscriber itu udah banyak yang request tentang konten ini. Karena ya kalian tahu sendiri, viewerku itu banyak yang masih sekolah, ya kan, masih menempuh pendidikan, entah itu pendidikan SMA maupun nanti perguruan tinggi gitu kan ya. Dan terkadang mereka itu merasa kayak insecure, mungkin lebih banyak itu insecure ya, dalam artian ada sedikit rasa depresi juga gitu kan, dalam menentukan masa depan. Di masa depan nanti ketika aku udah gede nanti, itu aku bakalan jadi apa, ya kan, aku bakalan kerja apa, aku bakalan ya kayak gimana nantinya gitu kan. Itu dari viewer itu banyak yang curhat sebenarnya ya. Jadi sesi live streamku bukan hanya sekedar main game aja, tapi banyak sesi curhatnya dan pesan-pesan yang bisa kalian petik ya dari diskusi-diskusi antara aku dan Slogan Squad yang ada di live chat gitu kan. Jadi kalau kalian tertarik sama live streamku ya monggo dipantengin aja channel ini gitu ya. Nah, hari ini kita bakalan bahas topik yang akhirnya banget kita bisa bahas saat ini ya, karena aku ada waktu luang ya kan? Meskipun ini ya kalian tahu sendiri ya, sebelumnya aku ada masalah dengan perusahaan Jepang gitu kan, tapi bukan berarti itu membuatku untuk benci dengan hal-hal yang berbau Jepang ya kan. Semuanya nggak bisa disamaratakan gitu ya. Dan hari ini kita bakalan membahas masalah ikigai ya, yaitu salah satu filsafat hidup dalam menemukan kebahagiaan dalam kita bekerja sehari-harinya. Itu disebut dengan ikigai ya di Jepang ya. Di Jepang ini merupakan filsafat hidup Jepang. Jadi kita minggir dulu dari filsafat hidup Jawa ya kan, mungkin next kita lanjutin lagi. Tapi kalau untuk part ikigai ini sendiri nanti bakalan tak bagi jadi 4 part biar enak kita bahasnya, biar lama ya. Biarin aja yang komentar, ih videonya lama karena ngomongnya diulang-ulangin, pantes videonya lama, ringkas napa gitu ya. Itu skip aja orang-orang yang komentar kayak gitu ya. Di sini kan tujuanku buat podcast kan emang buat kalian dengerin pada saat kerja, mungkin sambil kalian tiduran, sambil kalian makan, atau sambil kalian apa, pokoknya dengerin santuy gitu lah ya. Nah itu target audiensku kayak gitu, bukan kayak bocil-bocil yang protes masalah durasi itu tadi ya. Kalau kalian merasa keberatan karena durasi, sebenarnya ngakalinya itu gampang. Ini kan podcast, tinggal kalian setting visual kalian, resolusinya untuk video ini 144p, karena kalian nggak butuh visual, kalian cuma butuh suaraku aja ya kan. Terus dengerin aja. Kalau kalian nyaksikan di 144p itu nggak seberapa kencang datanya yang di-download gitu kan, kalian bisa hemat data ya. Kalau nggak punya kuota dan masih malas melakukan 144p itu tadi, trik itu tadi, ya udah skip aja video ini gitu ya. Tapi buat kalian yang care dengan masa depan kalian pengen jadi orang yang bahagia tapi tetap kerja, tetap dapat uang ya kan, tetap ikhlas menjalani apapun, monggo langsung disimak aja video ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Terus sejauh ini kita belum ada sponsor untuk ini ya, konten podcast ya. Oke, langsung aja kita jelasin ya. Ikigai itu sendiri terdiri dari 2 kata atau 2 kanji ya, 2 suku kata, yaitu iki dan gai. Iki itu secara harfiah berarti kehidupan ya, dan gai itu dari kanji yang berarti nilai. Jadi kalau digabung keduanya berarti artinya nilai kehidupan ya, artinya dalam sekali. Nah, jadi ikigai ini biasanya apa ya, untuk pengekspresiannya itu kan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diekspresikan sebagai alasan kita untuk bangun di pagi hari, alasan kita untuk bekerja, alasan kita untuk hidup itu apa. Nah ini sangat deep banget ya, apalagi buat kalian teman-teman yang mungkin masih menjalani pendidikan ya kan, dan mulai insecure dengan diri kalian, mungkin tekanan orang-orang sekitar juga terlalu berat gitu kan. Mungkin dengan kalian melihat seri dari video ikigai ini, nanti kalian semakin tercerahkan dan semakin pede untuk melangkah dan melanjutkan hidup ke depannya. Yaitu harapanku dari kalian lihat 4 episode dari seri ikigai ini nanti ya. Insya Allah bisa ya, kalian bisa. Ayo ya, jangan depresif, jangan
insecure dulu, yuk kalian dengerin video ini nanti sampai part keempat ya, kalian bisa ya. Jangan depresi, jangan patah semangat dulu, oke? Kita lanjut ya. Lanjut. Jadi ikigai ini juga seringkali diartikan ya oleh orang-orang itu sebagai prinsip hidup untuk menjadi bahagia. Jadi bahagia yang dapat mengatasi rasa jenuh dalam menghadapi rutinitas sehari-hari. Ya kan, mungkin kalau kalian mendengarkan band Day6 dari Korea ya, itu ada salah satu lagu dari mereka yang berjudul Zombie. Itu kalau diartikan liriknya itu mengenai orang yang hidup dengan kebiasaan yang sama sehari-harinya. Bangun kerja, pulang mandi, ya kan, tidur, selesai. Makan, tidur, selesai. Lagi besoknya kayak gitu lagi, kerjaannya juga sama gitu-gitu aja. Terus pulang, makan, tidur, selesai. Ya kan? Nah, untuk menghindari hal tersebut, ikigai ini, konsep kehidupan ini dari seorang psikolog itu diciptakan. Nah, ini dibuat konsep seperti ini biar orang lain bisa memahaminya, mungkin bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari gitu kan. Ya tadi penjelasan singkat mengenai ikigai ya, mengenai ikigai. Dan untuk part 1 ini kita bakalan, kenapa tak bagi menjadi 4 part ya, karena ikigai ini terbagi menjadi 4 fase atau mungkin 4 pertanyaan ya, lebih tepatnya. Karena ketika kalian ke psikolog Jepang ya kan, kalian pengen curhat mengenai saya pengen mencari tujuan hidup saya gitu ya misal. Nah, kalian pasti bakalan dikaitkan dengan ikigai ini. Dan nanti kalian bakalan dihadapkan dengan 4 pertanyaan. Ya kan? Satu pertanyaan pertama yang bakalan kita bahas di video ini itu adalah pertanyaan, apa yang saya sukai? Nah, itu satu ya. Apa yang kamu sukai? Itu nanti psikolognya bakalan tanya kayak gitu. Nah, ini nanti untuk episode 2 tapi tak bocorin dulu ya pertanyaannya. Yaitu yang kedua, apa yang bisa saya lakukan dengan baik? Alias keahlian kalian itu apa? Skill kalian itu apa? Ya kan? Skill ya, ini skill gitu kan, skill. Dan terus yang ketiga adalah, apakah kemampuan saya itu layak mendapatkan bayaran? Ya kan, kemampuan atau skill kalian tadi ya, yang skill kalian tadi. Nah, pertanyaan keempat adalah, apa yang dibutuhkan dunia dari saya, dari kamu bro, gitu ya. Jadi kalau disingkat ya kan, kalau ini lagi ya kan, bagian-bagiannya itu ada yang namanya passion ya kan. Jadi passion ini itu apa yang kamu sukai gitu kan, apa yang kamu sukai. Terus mission ya kan, apa yang membuat dirimu ini berharga untuk dunia, apa yang dibutuhkan dunia dari kamu gitu ya. Terus yang ketiga adalah profession ya, yaitu pekerjaan kamu itu tadi ya kan. Kamu bisa, kemampuanmu itu ya kan, itu tadi dari passion itu tadi itu bisa kemampuanmu itu bisa mendapatkan bayaran atau enggak gitu kan, profession gitu kan, kemampuan dan bayaran, uang gitu kan ya. Lalu ada yang namanya vocation. Jadi apa yang bisa kamu lakukan dengan baik dan berguna untuk dunia gitu kan. Nah, hari ini kita bakalan kita kulik ya kan, mengenai apa yang kalian sukai dulu, apa yang saya sukai dulu ya. Dan contohnya gak usah jauh-jauh, wis aku sendiri ya yang kalian dengerin saat ini gitu kan suaranya. Jadi emang ikigai ini untuk menentukan apa ya guys, pekerjaan kalian iya, kesenangan kalian juga iya, dapat uang iya ya kan, dan dunia itu seneng sama kalian iya. Jadi emang benar-benar konsep kehidupan yang sangat kokoh, yang sangat utuh. Keempatnya ini ikutan main semua gitu untuk menciptakan pribadi yang unggul dan mampu bersaing dan bahagia intinya gitu kan. Yang intinya kan bahagia, karena cari uang semua orang bisa, tapi untuk bahagia sulit gitu. Makanya kalian kalau lihat ya, mungkin di mana itu, mungkin contohnya aja ya di anime One Piece mungkin ya, kalian kalau nonton One Piece itu background story-nya si Sanji ya kan. Si Sanji itu kan termasuk anggota kerajaan ya kan, dia kaya, dia punya anak buah banyak, keluarganya terkenal lagi ya kan, tapi dia nggak bahagia. Kenapa? Karena passionnya nggak kesampaian. Passionnya si Sanji itu apa sih? Passionnya si Sanji itu kan masak gitu kan, sedangkan keluarganya malah menyuruh Sanji untuk jadi mungkin kesatria gitu kan, ikut
dalam menaklukkan negeri-negeri buat keluarganya gitu kan, bukan untuk masak. Tapi akhirnya Sanji keluar dari zona nyaman tersebut. Ya itu bukan zona nyaman sih, itu zona yang menyakitkan banget gitu kan. Sanji berada di keluarganya itu depresif banget. Akhirnya dia berani untuk keluar dari lingkungan depresif tersebut. Dia ngejar passionnya, dia mengejar hal yang disukai. Akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan. Itu ya kan. Orang kaya belum tentu bahagia. Kalau kalian bilang, alah bro, asal ada uang ya semuanya bisa bahagia, itu sangat naif banget bro ya. Kamu bilang gitu karena, ya sorry, ini mau omonganku agak keras ya. Mungkin karena kamu ya penghasilanmu masih pas-pasan bro. Atau mungkin emang penghasilanmu gede, tapi kamu udah menemukan ikigaimu, udah menemukan nilai kehidupanmu. Sedangkan omonganmu itu bisa menusuk banget orang-orang yang mungkin lagi depresif di luar sana. Penghasilan belum tentu, kebahagiaan juga belum tentu. Atau mungkin penghasilan udah tentu tapi kebahagiaan gak dapat, ya kan. Itu kasihan mereka gitu kalau kamu kasih toxic positivity macam gitu ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke topik yang kita bahas hari ini, yaitu apa yang kalian sukai. Oke ya, jadi kita di sini mengulik apa sih yang kalian sukai gitu kan. Ini pertama yang harus kalian temukan dalam kalian menjalani hidup ya. Misal langsung aku ya pribadi, aku dari kecil itu kan seneng yang namanya baca komik, lihat animasi ya kan, lihat film juga. Dalam artian ya secara nggak langsung aku nggak mengatakan cita-citaku pengen jadi dokter ketika aku kecil ya kan. Ketika aku SD SMP aku langsung bilang aku pengen jadi ini, entah itu pembuat film maupun komikus gitu ya. Paling sering aku ngomong isu komikus gitu ya, apalagi ketika SMP. Pernah pada suatu ketika ya kan, ini motivasi untuk kalian juga, aku mengalami yang namanya ini, bullying. Itu malah dibully sama guruku langsung ya. Aku masih ingat beliau ngajar matematika ya kan ketika aku SMP. Jadi kalian nggak perlu khawatir membandingkan aku dengan Mario Teguh gitu kan. Kemarin aku lihat ada postingan, hidup nggak segampang cocote Mario Teguh gitu kan. Tapi ya kita kan nggak tahu juga background story-nya Pak Mario bisa jadi motivator itu kayak gimana, susahnya dia dulu kayak gimana, kan kalian nggak tahu. Orang kan asal nyeplos aja bilang kayak gitu. Tapi ini ya tak ceritakan aja, sekalian curhat gitu kan. Dulu aku mengalami bullying sama guruku langsung ketika aku SMP. Ketika aku posisi bosen itu, aku masih inget aku posisi bosen sama matematika. Karena ya sekalian tahu sendiri matematikanya SMP itu udah mulai aljabar dan macam-macam. Dan aku paling gak ahli dalam matematika atau ilmu eksakta ya kan. Ya aku gambar dong. Di belakang bukunya, buku tulis matematika aku gambar dong. Gambar Naruto, gambar Bleach ya. Itu masih seneng-senengnya aku sama Naruto sama Bleach gitu. Ya terus akhirnya bukuku diambil sama beliau. Ya ini aku nggak menyalahkan beliau karena emang ya salahku juga ya kan, nggak memperhatikan pelajarannya ya kan, karena aku masih labil ya toh, masih labil dan aku malah memutuskan untuk gambar. Ya aku nggak nyalain beliau, tapi ya tahu doain beliau sekarang masih sehat gitu ya. Karena aku ya belajar juga dari beliau gitu kan, pengalaman juga untuk lebih disiplin lagi ketika pelajaran gitu kan. Jadi bukuku diambil dan langsung beliau tunjukin ke anak-anak yang lain. Ini lo lihat, ini temanmu ini malah gambar ketika kita lagi belajar gitu kan. Siapa yang nggak malu ya? Ya aku sendiri malu gitu, malu. Dan aku menyesali di hari tersebut juga gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan aku merasa termotivasi untuk semakin ngejar hal yang tak sukai ya kan. Hal yang tak sukai yaitu gambar. Semakin tak kejar, aku malah semakin rajin untuk membuat cerita baru ya kan. Aku membuat komik sendiri, gambar-gambar pokoknya nggak jelas gitu tak gambar ya kan. Mungkin redraw atau gimana tak gambar aja. Ketika aku diajak sama, aku masih ingat aku diajak sama ayah sama ibuku ke Gramedia, itu mesti aku nggak lupa untuk selalu beli buku gambar ya kan, Rakyat yang 1
2 buku mesti tak beli ya kan, buku gambar itu tak beli semua gitu kan, karena ya ditawari atau ya beli aja gitu kan, kapan lagi gitu kan. Karena dulu kan belum ada internet guys, zaman segitu kan internet masih terbatas gitu, masih terbatas koneksinya gitu kan. Kalau sekarang kan kalian tinggal cari di YouTube, cari di Google, selesai. Tapi kalau dulu kan ya masih ngandelin buku gitu. Ya wes, akhirnya aku beli buku dan lain segala macam. Semakin tak kejar itu hal yang tak sukai gitu kan, sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk sekolah di jurusan yang berhubungan dengan gambar-menggambar itu tadi ya kan. Sampai akhirnya aku menempuh jalur tersebut ya kan. Aku diajari yang namanya prinsip-prinsip gambar, warna dan lain sebagainya. Sampai sekarang aku masih belajar sendiri ya. Sampai sekarang dengan pemahaman seperti ini gitu kan, skillku gitu kan. Nah itu pesanku adalah untuk kalian untuk selalu mengejar apa yang kalian sukai dulu ya kan. Kalian gak perlu repot apa yang dibilang oleh orang lain mengenai apa yang kalian sukai guys. Asalkan itu positif, itu halal ya kan, itu baik ya kan, gak merugikan orang lain. Yang pentingnya itu gak merugikan orang lain, it's okay. Kalian pursue, kalian kejar itu apa yang kalian sukai. Misal oh mas aku seneng ngedit video, oh mas aku seneng membuat konten, ya udah belajar mas, tapi aku nggak ada sarana kayak gimana gini. Jemput sarana itu sendiri bro. Kalau misal kamu nggak bisa menjemput sarananya dengan uangmu sendiri, ya kamu nabung sendiri. Entah ketika kalian masih, mungkin sekarang masih sekolah ya, kalian entah jualan apa gitu kan, jadi reseller all shop maybe, atau gimana kan. Reseller all shop kan kalian tinggal bondo internet kuota berapa sih gitu kan, kalian tinggal menjual barang orang lain lagi gitu kan, cuma promosinya aja mungkin lagi dikejar lagi gitu kan. Tak mungkin kalian jualan keripik atau gimana gitu kan di all shop, di Tokopedia kayak, atau di mana reseller gitu kan, dari mungkin produsennya langsung gitu ya. Nah nanti itu tinggal tunggu bola salju ya. Sekarang tinggal sabar ya. Oh oke, tak coba jualan gitu kan. Nah uangnya nanti ditabung entah untuk beli laptop, atau mungkin kalau tahun ini aku nggak ngerekomendasikan rakit PC ya, mungkin beli laptop yang untuk editing seadanya gitu kan. Itu bisa kalian lakuin gitu kan, bisa kalian lakuin. Terus setelah itu baru kalian kejar hal yang kalian suka itu tadi, kalian pelajari. Kalau perlu kalian ngambil sekolah, mungkin nanti kuliah, atau mungkin kalian yang masih SMP ya kan, tapi kalian udah teredukasi, udah lihat channelku ya kan, viewer yang masih SMP, monggo kalian pilih SMK boleh ya kan, karena aku sendiri juga lulusan SMK gitu kan, dan udah terbukti kalau aku bisa gitu kan, SMK bisa gitu kan, dan aku bisa gitu kan, bisa gambar, bisa animasi, bisa desain, bisa bisa mengerti warna dan lain sebagainya, editing gitu kan, paket lengkap, sumpah paket lengkap. Jadi pesanku untuk di video pertama ini adalah untuk kalian selalu mengejar apa yang kalian sukai tanpa menghiraukan perkataan orang lain di sekitar kalian ya. Kalau kalian rasa kalian sanggup mengejar hal tersebut ya, ini kalian jangan insecure dulu ya kan. Sanggup itu kalian sanggupi dulu pokoknya ya kan. Kalau kalian sanggup dan kalian gak merugikan orang lain atas hal yang kalian sukai ini ya, itu gak ada yang ngelarang juga, pemerintah gak ngelarang, hukum gak ngelarang, ya udah kalian kejar ya kan. Sekarang siapa sih yang larang editing? Wong yang butuh skill editing itu sekarang di perusahaan maupun freelance juga banyak ya, banyak. Zaman sekarang cari kerja itu sebenarnya mudah, tinggal kalian sendiri bisa menerapkan ikigai ini dengan benar apa enggak gitu kan. Jadi ini juga termasuk masukanku ke kalian untuk biar bisa nyari kerja dengan mudah, bahagia ya kan. Dan bahagia ini yang penting kan bahagia, dan kalian diterima di dunia gitu kan. Entah apapun posisi kalian nanti di suatu perusahaan atau di freelance, di dunia freelance ya kan, kerja sendiri atau gimana. Nah yang tadi, kalau kalian suka dagang ya udah dagang, kalian buka wirausaha ya kan, kalian cari produk yang mungkin kalian sukai juga. Maybe wah aku seneng Gundam rek,
gimana rek aku reseller atau dropshipping Gundam, kayaknya seru ya kan. Ya udah, Gundam juga banyak minatnya, monggo buka toko Gundam, toko online Gundam, silakan. Wah, aku seneng rakit PC rek, aku seneng gitu melihat VGA kayak gitu-gitu, melihat RAM, bantu ngerakit kayak gini-gini, belajar ngerakit itu, monggo kalian buka toko part PC, penjualan part PC, apalagi sekarang lagi dibutuh-butuhin gitu kan, monggo kalian dropship lah itu, silakan ya kan. Karena sesungguhnya usaha itu nggak mengkhianati hasil guys, nggak bakalan pernah mengkhianati hasil kalian. Karena Eyang Semar pun, ya ini kita kembali ke filsafat Jawa, itu pernah berpesan bahwa jadilah seperti air, ya, jadilah seperti air yang berada di suatu gua, ya kan. Air yang ada di suatu gua tersebut itu ibaratnya, kalau diibaratkan manusia itu sangat tekun sekali. Air tersebut netes demi tetesan, 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 hingga bisa meronggai, bisa membuat yang namanya stalaktit, stalagmit, ya kan, seindah itu, ya toh, bisa melobangi batu karang yang sekeras itu ya karena ketekunan air tersebut. Dia menetes demi tetes, demi tetes, demi tetes, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, setiap ratusan tahun, setiap ribuan tahun, akhirnya bisa jadi gua yang sangat cantik, ya kan. Jadi belum ada alasan untuk kalian menyerah untuk mengejar apa yang kalian sukai dalam hidup ini guys, ya. Pesanku itu, pokoknya belum ada kata terlambat. Kalian bisa mulai sekarang, ya kan. Umur kalian udah 30, udah 40, ya kan, atau mungkin udah, apalagi masih muda mungkin, ya kan. Karena ya itu tadi tak bilang, viewerku masih banyak yang masih sekolah gitu kan, menempuh pendidikan, masih entah itu kuliah maupun sekolah. Belum terlambat untuk kalian mengejar apa yang kalian sukai, ya kan. Dalam hal ini, apa hal yang kalian sukai dalam hidup, gitu ya. Kalau aku sendiri ya tadi udah tak contohin, oke, aku seneng hal-hal yang bersifat industri kreatif, gambar iya, editing iya, content creation iya, gitu kan, semua tak masukin semua. Dan alhamdulillah aku nggak menyesal gitu loh. Ambil SMK jurusan ini dan ambil kuliah jurusan ini gitu, aku nggak menyesal sama sekali. Kalau kalian menuruti hal yang kalian sukai itu tadi guys, alhasil kalian bakalan ya bahagia itu tadi, nggak ada rasa penyesalan gitu kan. Mungkin ada sedikit, mungkin ketika kalian making mistake, ya kan, kalian membuat kesalahan sedikit gitu, mungkin ada sedikit rasa untuk penyesalan gitu ya. Tapi percaya aku, ya kan, kalian percayalah, sesungguhnya kalian gak semenyesal itu kalau kalian menyusuri hal yang kalian sukai. Kalau misalnya kalian menyesal atau dihadapkan di situasi yang sangat sulit ketika kalian udah mengejar hal yang kalian sukai, itu ya berarti positive thinking aja, itu cobaan dari yang di atas, wis gitu aja, ya kan. Dan itu bukan hal yang besar, bukan hal yang bisa membuatmu untuk berhenti guys. Ya jadilah seperti air yang melubangi batu karang itu tadi, dengan ketekunannya dia, setetes demi setetes, pasti kalian bisa, ya. Karena ya wis, kalian nggak mendengar podcast ini dari seseorang yang mungkin seperti Mario Teguh, seperti orang yang udah sukses gitu kan. Aku sendiri juga masih belajar, dan ini semua pengalamanku pribadi, ya kan? Jadi monggo kalian bisa nilai sendiri, ya kan. Kalian bisa jadikan ini sebagai motivasi hidup kalian ke depannya gitu kan. Langkah demi langkah harus kalian lakukan, karena ya yang namanya hidup harus terus maju, kalian gak bisa mundur, gitu kan. Mundur noleh sedikit gak apa-apa, tapi jangan sampai kembali, oke? Karena sejatinya noleh itu tadi untuk introspeksi diri, oke? Di masa lalu, di sebelumnya aku melakukan kesalahan apa, ya oke, tak perbaiki, kedepannya gak bakalan gitu lagi. Nah, itu gunanya kalian menoleh, tapi jangan sampai kalian jalan mundur. Karena noleh dikit gak apa-apa, selanjutnya kalian harus terus maju, selangkah dua langkah, dikit-dikit gak apa-apa, kalian cicil, ya. Dan gak usah terburu-buru, take your time, ya kan, take it easy. Gak usah omongan jelek yang lain dan lain sebagainya, wis anggap aja sebagai masukan yang positif, anggap aja sebagai ujian bagi kalian, anggap aja sebagai
Mungkin kalau terlalu terlalu menyakitkan ya anggap aja angin lalu lah, kalau nggak terlalu make sense. Kalian kalau terlalu memikirkan omongan mereka yang kayak gitu, nanti kalian ya itu tadi, kalian bakalan masuk dalam ruang yang sangat gelap yang namanya depresi. Dan itu jangan. Mental health kalian sangat penting, jangan tak ingatkan lagi. Karena ya mungkin nanti tak ceritakan lah ya ke depannya, nanti kita lihat lah kapan aku sempat menceritakan, karena ya aku bisa hidup sampai sekarang ini juga melalui banyak hal juga, meskipun kayak di umur yang udah mulai puluhan ini, tapi ya alhamdulillah aku masih kuat setelah menjalani berbagai hal yang ada dalam hidupku ya, masalah demi masalah tak lalui, tapi ya alhamdulillah aku sampai sini sekarang dan aku bisa sharing dengan kalian. Alhamdulillah. Ya mungkin kapan-kapan nanti tak ceritakan masalah-masalah yang pernah terjadi dalam hidupku dan mungkin bisa menjadi motivasi untuk kalian juga ya. Karena ya aku nggak sekedar nyocot aja, karena ini pengalamanku pribadi, ini aku jujur, ini pengalamanku gitu kan. Dan ya sini curhat aja gitu. Itu tadi untuk part pertama ya, tentang apa yang kalian sukai dulu, kalian cari itu dulu ya kan, kalian jadikan pegangan hidup, kalian kejar itu ya kan sampai mati ya kan? Kalian kejar itu sampai mati. Kalau kalian percaya itu benar ya kan, itu nggak merugikan orang lain dan itu nggak salah secara hukum maupun agama, monggo kalian kejar, silakan kalian kejar. Oke? Itu dulu untuk part 1 untuk pembahasan ikigai ini, yaitu apa yang kalian sukai. Dan ayo kalian bangkit, jangan insecure, jangan depresif, kalian bisa ya. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kalian semakin pede lagi untuk melanjutkan hidup kalian, semakin pede untuk melangkah lagi, menoleh dikit gak apa-apa guys ya, tapi setelah itu ayo maju, kalian tak ajak maju ya, kalian tak tarik untuk maju. Oke? Itu dulu dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton, matur suwun ya kan, like, subscribe dan lain sebagainya, itu share dan lain sebagainya, itu terserah kalian, gak ada yang berubah sakarmu. Sampai jumpa di part kedua nanti di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.